Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 TI 1 dan 11 TI 2. Hari ini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pengenalan ya mengenai elektropneumatik yang kemarin materinya sudah Bapak upload di Google Classroom ya. Jadi mudah-mudahan itu sudah dibaca sebagian atau dibaca minimal sedikit dulu ya mungkin. Jadi sudah ada bayangan walaupun mungkin masih bingung ya. Nah, sebetulnya untuk elektropneumatik sendiri itu konsepnya hampir sama dengan pneumatik, tetapi ada penambahan. Sini ada penambahan kata elektro ya. Dimana kata elektro ini akan ada keterkaitan dengan kelistrikan ya. Kan pneumatik sendiri adalah udara ya yang diaplikasikan atau yang digunakan kalau elektro itu kelistrikan. Jadi kalau elektropneumatik berarti udara yang digunakan namun dikombinasikan dengan listrik gitu ya. Nah, ini materi di atasnya ini kalau ini mengenai pneumatik atau full pneumatik ya. Sebagian mungkin sudah dijelaskan kemarin di slide yang tentang pengenalan pneumatik, simbol-simbol ya. Nah, ini seperti yang kemarin dijelaskan ada kotak-kotak ya, kemudian ada anak panah, kemudian ada jalur input output. Nah, ini contoh-contoh, ini juga sudah. Ini simbol-simbol pengaktifan ya, ada mekanikal, ada secara pneumatikal, ada elektrikal. Nah, untuk elektrikal ini menggunakan simbolnya yang ini ya. Bisa single solenoid atau double solenoid. Jadi kalau single solenoid biasanya yang di sebelah sininya ada pegas. Kalau double solenoid berarti dua-duanya solenoid atau digerakkan oleh listrik. Jadi si katup ini akan aktif jika ada tegangan 24 volt masuk. Ini misalkan masuk 24 volt, maka yang ini aktif. Ini diberikan tegangan 24 volt, maka yang ini akan aktif. Seperti itu ya. Kalau kemarin kan mau menggunakan tombol misalkan di sini ada pegas, nah tombol kan manual dengan tangan. Nah, sementara kalau untuk elektropneumatik dia menggunakan solenoid sebagai media penggerak katupnya. Ini contoh-contoh aktuator itu yang kemarinnya sudah. Aktuator itu kalau di sini digambarkan sebagai silinder. Simbol-simbol lainnya ya ini kalau di fluid sim itu ada seperti ini. Ini simbol lampu indikator atau visual indikator. Nah, kita masuk ke elektropneumatiknya. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa elektropneumatik itu kalau di sini jelaskan pengembangan dari pneumatik ya. Prinsip kerjanya memilih energi pneumatik sebagai media kerja. Nah, jadi sebagai tenaga penggeraknya tetap menggunakan pneumatik atau tetap menggunakan udara. Nih ya, di garis bawahi. Jadi energi penggeraknya tetap menggunakan pneumatik atau udara. Ya. Jadi nanti si silinder ini akan digerakkannya tetap oleh udara, tetapi sebagai media kontrolnya menggunakan sinyal elektrik atau elektronik.
Nah, jadi si penggeraknya atau si pemicu aktifnya sebuah katup, dia menggunakan sinyal elektrik atau elektronik. Ya, di sini kita artikan kelistrikan ya. Nah, di sini sinyal elektrik dialirkan ke kumparan yang terpasang pada katup pneumatik dengan mengaktifkan saklar, sensor, ataupun saklar pembatas yang berfungsi sebagai penyambung ataupun pemutus sinyal. Nah, berarti tidak lagi menggunakan manual, misalkan dengan tangan, ya, atau dengan kunci, atau dengan kaki tuas, ya, tidak. Tetapi di elektropneumatik sebagai media kontrolnya menggunakan peralatan listrik atau elektrik. Nah, di mana elektrik itu peralatannya banyak ya, bisa saklar, bisa sensor, atau saklar pembatas, atau dalam bahasa kitanya disebut limit switch. Nah, di sini ada elemen utama. Ya. Tentu elemen ini penting ya, dan harus ada. Ya, yang pertama ada sinyal masukan atau electrical signal input. Sinyal listrik pada teknik kontrol elektropneumatik diperlukan dan diproses tergantung pada gerakan langkah kerja elemen kerja. Sinyal listrik ini didapatkan bisa dengan cara mengaktifkan saklar atau bisa juga dengan mengaktifkan sensor, misalkan sensor mekanik atau elektronik. Nah, jadi si sinyal listrik ini murni harus ada ya. Ya, kalau tidak ada listrik ya tidak akan bisa bergerak si katup atau silindernya itu. Nah, sinyal elektrik atau sinyal listrik ini didapat dari, nah, bisa tadi ya, bisa dari saklar, bisa dari sensor, dan lain sebagainya. Nah, di sini rata-rata untuk sinyal elektrik itu didapat dari komponen yang namanya relay. Nah, relay ini kalau di materi yang kemarinnya baru dibaca mungkin ada istilahnya normally open, NO. Normally open itu dia pada kondisi normalnya atau pada kondisi tidak aktif tidak tersambung. Nah, harus dibedakan antara NO pneumatik dan NO pada kelistrikan. Nah, di sini kita berbicara mengenai electrical signal input, maka normally open di sini pada kondisi tidak aktif atau pada kondisi normal tidak tersambung, gitu ya. Ini pada kelistrikan. Kalau normally close atau NC, kondisi normalnya atau kondisi tidak aktifnya sambungan tersambung, ya. Jadi kalau NO terbuka, dia tidak tersambung. Kalau NC, pada kondisi normalnya dia tersambung. Itu dalam kelistrikan ya. Kemudian ada change over, dia tersambung bergantian ya, kombinasi dari NO dan NC. Oke, baik, di sini ada saklar tekan, dioperasikan manual ya. Seperti tadi dijelaskan, saklar tekan ini dia secara manual, tetapi yang dialirkannya adalah listrik, bukan udara. Nah, di sini ada 3 jenis, ini sama, yang ini sama, hanya perbedaannya pada simbol, dan nanti untuk penggunaannya akan dijelaskan di belakang, ya. Kemudian ada yang NC, NC ini dia secara normalnya dia terhubung, ya, ketika ditekan dia terbuka atau tidak terhubung. Kemudian ada saklar tekan yang mengunci. Nah, kalau yang ini dia sekali tekan dia akan mengunci, tidak kembali lagi. Ketika ditekan lagi baru dia akan terlepas. Kemudian ada yang namanya saklar pembatas atau limit switch.
Nah, biasanya kalau limit switch ini ada yang harus disentuh, tapi ini tidak usah dengan tangan, biasanya, bisa dengan silinder gitu ya. Jadi ketika ini ditekan atau, silindernya menyentuh si limit switch ini, nanti si limit switch ini akan aktif, ya. Ya, nanti kita simulasikan di fluid sim. Ada juga yang tipe tidak sentuh atau non contacting. Nah, ini biasanya dinamakan dengan sensor. Dinamakan dengan sensor karena sensor ini tidak usah ada kontak atau sentuhan. Kalau tadi yang limit switch ini saklar sama ya, ada 2 kondisi, bisa yang ke sini, bisa yang ke sana. Bila simbolnya seperti ini berarti dia secara normalnya si jalur ini akan tersambung dengan jalur ini. Ketika ada sentuhan atau ada kontak, maka dia akan ke seberangnya. Dari sini ke sini jadi tidak aktif, dari sini ke jalur ini dia aktif. Kalau untuk non contacting itu biasanya digunakan apa namanya adalah sensor. Nah, gitu ya, tuh baca. Saklar pembatas sensor. Ada yang secara induktif juga. Induktif itu berarti saklar pembatas ini hanya akan bereaksi atau terpakai untuk logam. Nah, berarti kalau induktif ini dia akan membaca logam. Misalkan kalau ada penghitung kontor penghitung, dia menggunakan sensor induktif, maka setiap ada logam dia akan merespon gitu. Kalau kapasitif non metal. Kalau tadi yang induktif itu untuk logam, kalau kapasitif itu mempunyai respon terhadap segala material. Jadi metal maupun non metal ya. Kalau untuk sensor kapasitif ini bisa untuk segala material. Kemudian ada saklar pembatas optik. Nah, ini sensor optik ya. Sensor ini memberikan respon pada semua benda kerja sinyalnya masukannya berupa sinar. Kalau optik ini dia menggunakan sinar atau menggunakan cahaya sebagai media sensingnya gitu. Selanjutnya ada relay. Nah, relay ini sesuai dengan di slide yang kemarin sudah dibagikan. Nah, slide-nya sebentar. Kemarin itu download dulu ya. Sebetulnya untuk penjelasan relay ini mungkin harus secara khusus ya. Untuk relay ini pembahasannya akan secara khusus di pertemuan selanjutnya mungkin ya. Karena relay ini sebetulnya prinsipnya sama dengan saklar, tetapi dia dikerjakannya secara elektronik. Diaktifkan dan dinonaktifkannya secara elektronik. Jadi tidak secara manual, tetapi dengan berdasarkan dari sinyal listrik. Ya. Baik, Bapak tunjukkan dulu di fluid sim mengenai elektropneumatik ini. Fluid sim, oke, kita new. Nah, pada fluid sim ini yang membedakan dengan full pneumatic dan elektropneumatik adalah ada penambahan input tegangan. Ada penambahan input tegangan. Kita open yang kemarin ya, supaya cepat.
Contoh PSR, nah yang ini. Nah, ini komponen dari full pneumatic. Kita yang atas saja. Nah, yang ini ya. Ini adalah komponen dari full pneumatic. Nah, tetapi untuk elektropneumatik ada penambahan berupa input elektrikal atau input tegangan. Kita hapus dulu. Nah, kita fokus ke sini. Nah, ini akan tetap ada ya. Ini akan tetap ada. Kita misalkan kita akan ganti si katup ini dengan elektrikal, berarti manualnya kita matikan, kosongkan, dan elektrikalinya kita isi dengan yang ini. Oke, yang ini juga sama. Ini hanya contoh ya. Kita gunakan yang ini. Nah, kemudian untuk dari sisi pneumatiknya sudah selesai. Sekarang kita harus menambahkan dari sisi elektrikalnya. Di sini kita menggunakan sumber tegangan, ya, tegangan 0 volt dan 24 volt. 0 volt ini diibaratkan sebagai negatifnya. 24 volt ini sebagai positifnya. Nah, kita masukkan, kalau di sini dia menggunakan electrically, nah, maka harus ditambahkan komponen solenoid. Nah, kita cari di sini. Nah, di sini ada tulisan pulp solenoid. Nah, jadi di sini ini untuk saklarnya, ini untuk kumparannya atau nanti yang akan digunakan untuk pengaktifannya. Kita lihat dulu. Misalkan si ininya kan ada 2, kita gunakan 2 juga. Nah, bagaimana cara membedakannya? Misalkan ini di double klik ya. Kita beri nama label solenoid 1. S1. Yang ini S2. Nah, ini kalau tidak diberi label dia tidak akan bergerak. Nah, yang ini kita label juga S1 harus sama dengan si katupnya. Maka ini dan ini akan terhubung. Ini kita beri label S2. Ini dengan yang ini dia akan terhubung. Nah, kemudian kita sambungkan ke 0 volt. Karena ini kumparannya ya, jadi kita beri tegangan. Nyambung. Oke, nyambung. Kemudian bagaimana cara mengaktifkannya supaya tidak bentrok? Ya, kita gunakan tombol dulu ya. Kita gunakan yang ini. Dead switch. Sambungkan. Ini juga disambungkan. Kita coba play. Ini kumparan untuk S1. Ini kumparan untuk S2. Kita coba tekan yang ini.
Dia mengunci. Artinya tegangan dia masuk ke kumparan solenoid 1, maka yang di sini akan aktif. Karena si kumparannya yang di S1 ini aktif. Kalau kita lepas, lihat. Kalau kita lepas, kita tekan lagi, kumparannya menjadi tidak aktif dan si katupnya juga kembali lagi. Karena ada pegas di sini. Itu untuk S2 kita tekan yang ini aktif. Kemudian katup 5/2-nya juga aktif dan solenoid dan maksudnya silinder ini kembali ke posisi semula. Karena si katup solenoid yang ini dia aktif. Untuk menonaktifkannya kita tekan yang ini. Ya, jadi tanda merah ini menandakan bahwa tegangan masuk. Juga sama. Sini kita masih menggunakan katup 5/2 dengan pengaktifan udara. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, baik, mungkin cukup dulu ya untuk penjelasan mengenai elektropneumatik. Jadi sampai di sini dulu. Kita hanya sampai menggunakan sebuah saklar untuk pengaktifannya. Tapi saklar ini sekali lagi dia mengalirkan listrik ya, bukan mengalirkan udara. Harus bisa membedakan dengan yang di bawah sini. Kalau yang di bawah sini, ini menggunakan push button atau tombol, tetapi dia mengalirkan udara. Kalau yang di sini, dia menggunakan kelistrikan ya di area ini. Jadi kalau di elektropneumatik, itu akan ada dua gambar. Yang satu gambar untuk pool pneumatiknya, ya, atau untuk penggeraknya, dan yang satu lagi elektropneumatiknya atau sebagai kontrolnya. Ya mungkin cukup dulu untuk sekarang. Insya Allah untuk Kamis depan akan dijelaskan mengenai relay ya. Menjelaskan mengenai relay. Relay kemarin slide-nya sudah dibagikan, mungkin bisa dibaca-baca dulu dan dipahami. Walaupun belum bisa praktek ya, tapi kalau yang di rumahnya ada laptop atau komputer, mungkin bisa dipraktekkan ya. Tapi untuk praktek secara real, mungkin kita belum bisa ya. Jadi mungkin insya Allah, tapi juga tidak bisa dijanjikan ya karena mengingat kondisi yang masih seperti ini. Mudah-mudahan dengan materi ini saja minimal sudah ada bayangan gitu. Mungkin nanti di kelas 12 untuk selanjutnya mungkin kalau sudah normal kita bisa praktek. Ya. Baik, Bapak cukupkan dulu untuk saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah lihat video ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.